Konnichiwa semuanya, selamat datang di BBK Bahas Bang Kumis. Yes, dimana aku bahas tentang Sandy Walsh yang sekarang bermain di Yokohama F. Marinos. Setelah sekian lama, aku kembali lagi bikin konten ini, mau bahas Sandy Walsh yang sedang berjuang di Jepang. Nah, sekali lagi aku jelasin Sandy Walsh sekarang bermain di klub sepak bola Jepang profesional Liga 1 J-League bernama Yokohama F. Marinos. Dan kemarin Yokohama F. Marinos ikut Asia Champions League Elite yang paling tinggi kastanya 16 besar lawan Al-Nassr yang ada Cristiano Ronaldo dan juga Sadio Mane. Sayang sekali Yokohama F. Marinos kalah dengan skor 1-4. Dan sayang banget juga Sandy Walsh tidak dikasih waktu main untuk Asia Champions League Elite. Soalnya babak pertama sudah skornya 0-3. Kebobolan 3 gol. Jadi aku paham sih slot pergantian harus pakai buat penyerang bukan untuk defender gitu ya. Cuma tetap aja kesel banget, ini kan kesempatan yang langka dan kesempatan emas Sandy Walsh bisa melawan Cristiano Ronaldo dan juga Sadio Mane. Dan aku percaya sih kemampuan Sandy Walsh itu melebihi dua center back yang main waktu itu di pertandingan itu. Tapi ya kenyataannya Sandy Walsh tidak bisa main untuk pertandingan lawan Al-Nassr, Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. Sayang sekali. Setelah mereka pulang dari Arab Saudi, dari Asia Champions League Elite, resmi pelatihnya ganti dari Holland ke Kisnobo. Nah, mungkin teman-teman yang belum paham situasi dan keadaan Yokohama F. Marinos, silakan nonton video aku bahas Bang Kumis episode sebelum-sebelumnya. Aku jelasin semua keadaan di Yokohama F. Marinos. Jadi musim ini Yokohama F. Marinos mulai dari pelatih namanya Holland, yang mantan asisten coach di Chelsea atau timnas Inggris, mulai dari Holland, tapi sekarang dipecat. Sebenarnya sebelum pertandingan Asia Champions League Elite, Holland sudah dipecat. Tapi selama ini Kisnobo dan waktu itu coachnya Holland itu naik jadi pelatih sementara selama Asia Champions League Elite. Tapi pas tanggal 5 Mei, sejak tanggal 5 Mei resmi Kisnobo menjadi pelatih baru menggantikan Holland. Holland benar-benar gagal mendapatkan poin di J-League. Musim ini akhirnya Marinos sekarang klasemen terbawah. Oh my god. Yokohama F. Marinos itu dalam sejarah J-League, mereka itu tidak pernah degradasi dari Liga 1. Si Holland dapat hanya 8 poin saja dalam 12 pertandingan J-League. 1 kali menang, 5 kali seri, 6 kali kalah. Dan akhirnya dipecat. Setelah Kisnobo menjadi pelatih resmi, ada sekitar 6 hari untuk persiapan. Aku berharap dalam 6 hari ini Kisnobo bisa memilih Sandy Walsh sebagai starter. Tapi ternyata nggak berubah starternya waktu ACL Champions League. Hari ini tanggal 11 Mei, Yokohama F. Marinos melawan Cerezo Osaka. Di Cerezo Osaka ada Shinji Kagawa mantan pemain Dortmund dan juga Manchester United. Dia sudah usia 36 tahun tapi tetap dia main jadi starter di gelandang. Dan ini adalah starter Yokohama F. Marinos hari ini. Dua center back-nya tetap Thomas Deng, timnas Australia, dan juga Suama yang naik dari Yokohama F. Marinos Youth Academy. Mungkin karena pelatihnya orang Australia kali ya, pelatih baru Kisnobo itu orang Australia. Jadi mungkin tetap aja pakai Thomas Deng
Gitu mungkin ya. Aku yakin Sandy Walsh tuh lebih kokoh dan stabil daripada mereka berdua. Namun pelatih Kisnobo tetap memilih mereka berdua, si Thomas Den dan juga Suama. Babak pertama kebobolan 1 gol. Itu pun menurut aku karena salah posisi si Thomas Den. Dan juga Suama juga kurang alert sih. Jadi menurut aku sih gara-gara 2 center back itu kebobolan ini. Babak kedua, Thomas Den cedera, lalu diganti oleh Sandy Walsh di menit ke-80. Akhirnya Sandy San dikasih main di J-League lagi. Setelah sekian lama. Sandy San sangat agresif dan tidak ada kesalahan sama sekali menurut aku. Malah bagus banget. Menyemangati rekan-rekan tim dan lewat corner kick dia sempat shooting juga. Sayang sekali shootingnya dia itu diblok oleh defendernya Cerezo Osaka, tapi sangat agresif dan punya kesempatan untuk cetak gol juga gitu. Kalau hampir cetak gol juga. Walaupun dikasih hanya 15 menit, termasuk additional time-nya. Jadi 80 menit jadi 10 menit dan plus 5 menit. Tapi Sandy San cukup menunjukkan potensi dan sisi pemimpin pertahanan defensive leader gitu. Jadi setelah dia masuk, dia langsung naikin line-nya. Dan dia tepuk tangan dan juga menyemangati teammate. Dan itu menurut aku sikap yang sangat butuh untuk Yokohama F. Marinos sekarang. Starter center back yang pertama, Quiñones. Itu dari Kolombia, itu sedang cedera. Taiki Watanabe, mungkin second choice, dia cedera juga. Dan sekarang si Thomas Den juga cedera. Aku berharap banget Sandy Walsh kembali menjadi starter lagi untuk pertandingan berikutnya pada tanggal 14 Mei hari Rabu, alias 3 hari berikutnya. Karena Yokohama F. Marinos jelas gagal dan nggak menang selama Sandy Walsh tidak main. Iya kan? Itu hasilnya udah jelas. Cuma sekali doang yang menang. Dan selama itu, Sandy Walsh juga jarang dikasih main. 2 center back Thomas Den dan Suama kan blunder juga. Kan kebobolan. Terus. Jelas. Kenapa pelatihnya nggak ganti salah satunya dari 2 center back itu ya? Aku juga kurang paham. Aku juga kesel banget liatnya. Dan mari kita lihat respon-respon dari supporter setelah pertandingan ini. Supporter Jepang maksud saya. Yang pertama, ini. Posisi center back juga harus banget diganti. Mending kita mainin Watanabe Taiki bareng Sandy Walsh aja. Ini yang pertama. Yang kedua, ini. Ya udah mainin Walsh aja dari awal. Emang kenapa sih? Kita juga udah tahu kalau terus-terusan maksa Dan nggak akan berhasil. Jadi ya ambil keputusan dong. Gitu yang kedua. Yang ketiga. Kayaknya Sandy Walsh bisa jadi pilihan utama deh. Terus Miyaichi juga. Nah, Dewa Miyaichi itu mantan pemain Arsenal ya. Dia juga bukan starter hari ini. Dan mungkin bisa dicoba main bareng trio Brasil sekali lagi kembali. Biar Lopez juga termotivasi lagi. Jadi musim lalu 3 penyerang itu Brazilian trio. Orang Brazil semua 3-3-nya. Dan mereka cetak gol banyak banget. Tapi musim ini mereka jarang main bertiga. Hari ini pun starternya cuma 1 orang Brazil, Lopez doang. Yang 2 orang Brasil yang winger, dua winger itu tidak dikasih main sama sekali hari ini. 0 menit. Malah Sandy Walsh dikasih menit. Ya begitu. Jadi fans merasa kenapa sih nggak pakai Brazilian trio lagi? Gitu. Satu lagi ini. Tetap saja pemimpin lini pertahanan defender. Pilihan saya adalah Sandy Walsh. Dia bisa bertarung dengan solid banget. Kenapa tidak jadi starter? Suama, kamu masih kurang gesit. Ayo tingkatkan lagi.
Suama emang bagus, cuma masih muda, kurang pengalaman sebagai center back. Mungkin harus mendidik dia dan harus dia berkembang di dalam pertandingan. Cuman Yokohama F. Marinos kan di klasemen yang paling bawah. Kalau nggak bisa dapat poin, bakal degradasi. Ini sudah 13 pertandingan loh selesai. Gimana caranya? Harus ada keputusan yang tepat. Yang terakhir aku kenalin ini. Walsh penampilannya bagus sekali ya. Begitu masuk ke lapangan, dia langsung mengatur lini pertahanan untuk naik dan menutup ruang antar lini. Terlihat jelas kalau dia membaca permainan dengan sangat baik. Headingnya untuk clearing bola juga menghasilkan jarak jauh. Sapuan yang cukup jauh. Itu juga nilai plus. Menurut saya, setelah J itu Jason Quiñones. Jadi pilihan utama center back ya. Setelah J keluar dari tim karena cedera, mulai lebih sering ditekan oleh lawan dengan serangan bertubi-tubi. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya duel udara dalam menghalau bola-bola atas. Jadi Sandy Walsh sangat cocok untuk jadi starter. Banyak supporter Indonesia frustrasi dengan keputusan pelatih Marinos yang tidak pakai Sandy Walsh. Ternyata supporter Jepang juga merasa hal yang sama, guys. Jadi tidak salah juga netizen Indonesia nulis banyak komen yang mengkritik pelatih Yokohama F. Marinos. Kenapa sih Sandy Walsh juga starter? Ternyata perasaannya sama juga dari supporter Jepang. Semoga suara ini sampai ke telinga pelatih baru Kisnobo ya. Semoga dia baca komen-komen seperti ini. Tapi dia nggak bisa bahasa Jepang maupun bahasa Indonesia nih. Kalian nulis aja di sosial media bahasa Inggris. Bisa nggak? Aku berharap banget Sandy Walsh jadi starter hari Rabu ini. Soalnya 3 hari lagi kan untuk pertandingan berikutnya. Persiapannya juga cuma 3 hari. Dan semuanya masih cedera. Thomas Den cedera juga hari ini. Kalau tidak memilih Sandy Walsh, awas ya. Oke, terima kasih. Sekian lewat konten BBK Bahas Bang Kumis ini. Aku selalu update keadaan Sandy Walsh dan Yokohama F. Marinos Sandy Walsh di Jepang. Jadi jangan lupa subscribe channel ini Hiroaki Kato. Dan like, share, dan juga tolong kasih komen kalian. Dan jangan lupa nyalain lonceng juga supaya ada notifikasi kalau ada konten baru dari aku. Sekian, terima kasih. Ketemu di BBK Bahas Bang Kumis berikutnya. Sandy Walsh, ganbatte!